Yue menggenggam erat tongkat di tangannya, matanya dipenuhi ketakutan. Jika kita tidak dilindungi oleh lonceng pola naga, kita pasti sudah menguap oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini. Humazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, keduanya terlalu kuat. Aku khawatir seluruh langit keenam tidak akan mampu menahannya. Ling Xi menyaksikan pertempuran sengit di luar, matanya dipenuhi kekhawatiran, ini tidak bisa dibiarkan. Pertarungan mereka akan menghancurkan seluruh surga keenam. Semua orang terdiam. Mereka tahu Ling Qi benar, tetapi menghadapi makhluk sekuat itu, mereka tak berdaya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras lagi, dan serangan dari Fire Spirit Star Lord dan Fire Demon Lord kembali bertabrakan. Tabrakan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Api keemasan dan api merah tua membentuk bola energi raksasa di udara. Jepret, jepret, retakan mulai tampak di ruang sekitarnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pusaran merah gelap di langit menjadi semakin ganas, dan lubang hitam menjadi semakin besar. Ah! Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama, dan semua makhluk hidup dalam radius puluhan mil, apakah mereka adalah pembudidaya iblis, jiwa iblis, atau hewan dan tumbuhan biasa, langsung diuapkan oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini. Seluruh lembah seketika berubah menjadi reruntuhan mati. Chen Ping dan yang lainnya melihat keluar melalui celah-celah lonceng berpola naga, hanya untuk melihat bahwa pemandangan di luar telah menjadi seperti neraka. Bumi retak menjadi jurang tak berdasar, gunung runtuh, sungai mengering, dan udara dipenuhi bau terbakar. Inilah kekuatan pertarungan antara manusia kuat zaman dahulu kala. Akibatnya saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran sengit terus berlanjut. Sosok Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api terus berkelebat di udara. Api keemasan dan api merah tua saling bertautan, membentuk serangkaian pita cahaya yang indah dan berbahaya. Ilmu pedang Sang Dewa Bintang Roh Api menjadi semakin ganas, dan api keemasan di tangannya berubah wujud. Menjadi berbagai macam bentuk. Terkadanglah berubah menjadi naga yang mengaum, terkadang menjadi burung phoenix yang terbang, dan terkadang menjadi harimau yang menuruni gunung. Setiap gerakan dan jurus mengandung kekuatan yang mengerikan. Raungan naga api. Dewa Bintang Roh Api meraung marah dan mengayunkan pedang api di tangannya dengan ganas. Seekor naga apel emas raksasa melesat keluar dari pedang, mengaum ke arah Dewa Iblis Api dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Kemanapun naga api itu lewat, udara pun terbakar, menimbulkan suara-suara tajam yang menembus udara. Ekspresi Raja Iblis Li Huo berubah, bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Namun, ia tidak gentar. Sebaliknya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Tepat waktu, Sang Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang telah aku capai selama bertahun-tahun." Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Li Huo membentuk segel dengan tangannya, dan api merah tua di sekelilingnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi burung phoenix menyala yang besar. Phoenix Apil, Raja Iblis Api meraung,
dan burung phoenix api raksasa mengeluarkan teriakan melengking dan menyerbu ke arah naga. Api emas. Ledakan. Naga api emas dan phoenix api beradu dengan raungan memekakkan telinga. Gelombang energi mengerikan, yang berpusat di sekitar keduanya, menyebar ke segala arah. Ah! Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama, dan di kejauhan, puluhan gunung langsung rata dengan tanah oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini. Chen Ping dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan dan kecemasan. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan kedua prajurit kuno ini masih terus meningkat. Bagaimana ini mungkin? Wu Hao berkata dengan kaget, kekuatan mereka masih meningkat. Wajah Ling Yue juga memucat, mungkinkah mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka? Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan. Tidak, mereka sudah mengerahkan segalanya. Hanya saja kekuatan mereka terlalu kuat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar potensi yang akan mereka lepaskan. Chen Ping juga mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah ada cara untuk menghentikan pertempuran mengerikan ini. Ledakan keras lainnya bergema, dan Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api terhempas bersamaan. Keduanya mundur puluhan langkah di udara sebelum berhasil menstabilkan diri. Wajah Fire Spirit Star-Lord pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, tabrakan tadi telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah padanya. Situasi Raja Iblis Li Huo serupa. Wajahnya agak pucat, dan api merah tua di sekujur tubuhnya juga semakin redup. Hahaha, Tuan Roh Apel, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak. Meski wajahnya pucat, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dewa Bintang Roh Api menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, Dewa Iblis Api, kau tidak buruk. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Sama juga. Raja Iblis Api tertawa jahat dan berkata, namun, pertempuran ini baru saja dimulai. Aku akan memberitahumu siapa Raja Api yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, api merah gelap di sekitar Raja Iblis Li Huo melonjak lagi, dan aura yang dipancarkannya menjadi lebih mengerikan. Sang Dewa Bintang Roh Api tak mau kalah. Ia menarik napas dari dalam, dan api keemasan di sekelilingnya semakin menyilaukan. Ledakan, keduanya saling menyerang lagi, dan api keemasan serta api merah tua kembali bertabrakan di udara. Ding, 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 suara logam yang berbenturan terus terdengar, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Api keemasan dan api merah tua terus saling terkait dan bertabrakan di udara, menghasilkan gelombang kejut energi yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pusaran merah tua di langit menjadi semakin ganas, dan lubang hitam itu semakin membesar. Ah! Jeritan lain terdengar, dan di kejauhan, gunung besar lainnya langsung rata dengan tanah oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini. Seluruh langit keenam berguncang hebat, seakan-akan akan runtuh sewaktu-waktu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pusaran merah tua di langit yang mulai melahap segala sesuatu di sekitarnya.
Awan dan cahaya semuanya ditelan oleh lubang hitam raksasa itu. Ini, apakah ini akan menghancurkan seluruh surga ke-6? Tanya Ziyuan kaget, suaranya bergetar. Wajah Wu Hao pun memucat, terlalu mengerikan. Ini bukan lagi pertempuran antar manusia, ini perang antara dewa dan iblis. Ling Yue menggenggam erat tongkat di tangannya, matanya dipenuhi ketakutan, jika mereka terus bertarung, seluruh surga ke-6 akan dihancurkan oleh mereka. Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, seluruh langit ke-6 akan hancuri. Ling Qi menyaksikan pertempuran sengit di luar, matanya dipenuhi kekhawatiran, tapi kita bukan tandingan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menghentikan mereka? Semua orang terdiam. Mereka tahu Ling Qi benar. Menghadapi makhluk sekuat itu, mereka sama sekali tak berdaya. Ledakan keras lainnya terdengar, dan Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api sekali lagi terhempas. Keduanya mundur puluhan langkah di udara sebelum berhasil menstabilkan diri. Kali ini, keduanya terluka lebih parah. Wajah Fire Spirit Star-Lord semakin pucat, dan darah mengalir lebih banyak dari sudut mulutnya. Kondisi Fire Demon Lord pun serupa, wajahnya semakin pucat, dan api merah tua di tubuhnya semakin redup. Hahaha, Tuan Roh Api, kau tak mampu lagi melakukan ini. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak. Meskipun terluka parah, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dewa Bintang Roh Api menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, Dewa Iblis Lihuo, kau tidak jauh lebih kuat. Kekuatan kita sama, kita berdua tidak bisa melakukan apapun. Ya, Raja Iblis Api tertawa jahat dan berkata, itu belum tentu benar. Aku masih punya senjata rahasia yang belum kugunakan. Setelah berkata demikian, Tuan Lihuo tiba-tiba mengeluarkan sebuah token hitam aneh dari cincin penyimpanannya. Ada tengkorak ganas terukir pada token tersebut, dengan api merah tua menyala di mata tengkorak itu. Apa ini? Wajah Raja Bintang Roh Api berubah, telah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam token hitam ini. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini harta karun yang kudapatkan di penjara Apil. Dengan ini, aku bisa langsung meningkatkan kekuatanku beberapa kali lipat. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Lihuo mengangkat ordo pemakan jiwa ke atas kepalanya dan menggumamkan. Sesuatu berdengung. Suara dengungan aneh terdengar, dan ordo pemakan jiwa langsung mengeluarkan cahaya merah gelap yang menakutkan. Di dalam cahaya itu, terdengar jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya. Seakan-akan ada banyak jiwa yang terzalimi yang berjuang di dalamnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pusaran merah tua dan lubang hitam di langit benar-benar mulai menyatu menuju ordo pemakan jiwa. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pusaran dan lubang hitam dan mengalir ke dalam ordo pemakan jiwa. Api merah tua di sekitar Raja Iblis Lihuo tiba-tiba meledak, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Kekuatannya benar-benar meningkat dalam sekejap. Wajah Raja Bintang Roh Api berubah drastis.
Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis Api telah melampauinya dalam sekejap. Hahaha, Tuan Roh Api, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, bersiaplah untuk mati. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Lihuo melesat dan menyerbu ke arah Raja Bintang Huoling dalam sekejap. Kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan ia tiba di depan Raja Bintang Huoling hampir seketika. Wajah Raja Bintang Roh Api berubah drastis, lah ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Bang! Raja Iblis Api Li meninju dada Raja Bintang Roh Api, dan Raja Bintang Roh Api langsung terlempar. Engah! Sang Raja Bintang Roh Api memuntahkan seteguk besar darah ke udara, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Penguasa Bintang Roh Api, Chen Ping dan yang lainnya berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa Bintang Roh Api akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Raja Iblis Api perlahan mendarat di tanah dan menatap Raja Bintang Roh Api yang terjatuh dengan senyum jahat di wajahnya. Raja Bintang Roh Api, apakah sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan botol giok itu sekarang? Sang Raja Bintang Roh Api berjuang untuk berdiri, tetapi luka-luka di tubuhnya terlalu parah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, jangan pernah memikirkannya. Sang Dewa Bintang Roh Api mengucapkan hal itu sambil menggertakkan giginya. Raja Iblis Api mencibir dan berkata, karena kau menolak menyerahkannya, aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lihuo Demon Lord melintas dan langsung muncul di hadapan Huoling Star Lord. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih botol giok di tangan Dewa Bintang Roh Api. Sang Dewa Bintang Roh Api ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Memanggil, dengan suara pelan, botol giok itu direnggut oleh Raja Iblis Lihuo. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Sang Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, sambil memegang botol giok, matanya berkilat penuh kegembiraan. Dewa Bintang Roh Api tergeletak di tanah, matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Dewa Iblis Api, kau akan menyesali ini. Penyesalan, kata Raja Iblis Lihuo dengan nada meremehkan, aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Lihuo membuka tutup botol giok. Berdengung, suara dengungan aneh terdengar, dan cahaya hitam yang mengerikan langsung keluar dari botol giok.